Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai asas dasar ilmu lingkungan. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, yaitu Anissa Duyanti dengan NPM 2150449, dan ada Devi Fitriani dengan NPM 2150439, dan ada Kaisa Yusri Agni dengan NPM 2150456. Oke, materi pertama akan disampaikan oleh Devi. Kepada Devi dipersilahkan. Baik, dilanjut dengan asas pertama, yang berbunyi semua energi yang memasuki sebuah organisme hidup, populasi, atau ekosistem dapat dianggap sebagai energi yang tersimpan atau terlepaskan. Energi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat hilang, dihancurkan, atau diciptakan. Contoh dari asas pertama ini yaitu radiasi matahari berupa panas menjadi sumber energi dalam proses fotosintesis yang kemudian terbentuk karbohidrat. Lanjut, asas kedua. Asas kedua yaitu berbunyi, tak ada sistem pengubah energi yang betul-betul efisien. Contohnya, perubahan energi dari makanan menjadi energi untuk beraktivitas oleh organisme, misalnya harimau, akan ada energi yang diubah menjadi energi panas yang keluar dari tubuh yang kurang bermanfaat. Jadi asas kedua ini serupa dengan hukum termodinamika yang kedua, di mana menjelaskan bahwa setiap perubahan energi yang terjadi tidak akan terjadi tepat 100%, melainkan akan selalu ada energi yang kurang bermanfaat, meskipun energi tidak akan pernah hilang. Ada kecenderungan bahwa energi di bumi hampir semua akan berubah menjadi energi panas tanpa balik dari pemuaian ke angkasa lepas. Selanjutnya, itu ada asas ketiga. Asas ketiga ini berbunyi, materi, energi, ruang, waktu, dan keanekaragaman semuanya termasuk kategori sumber alam. Contohnya, perkembangan populasi ular pemakan tikus di sebuah daerah yang banyak tikus akan lebih cepat daripada di daerah yang populasi tikus sedikit. Ruang pemisah antara ular dan tikus akan berpengaruh terhadap ketersediaan energi untuk ular dan berpengaruh terhadap kelangsungan populasinya. Asas ketiga ini bermaksud yaitu pengaruh ruang beranalogi dengan materi dan energi sebagai sumber alam. Ruang memisahkan suatu populasi dari bahan makanannya, sehingga akan menentukan perkembangan populasi organisme itu. Waktu adalah sebuah faktor yang sangat penting dalam sumber alam karena waktu selalu berkaitan dengan sumber alam lain. Keanekaragaman juga merupakan sumber alam yang sangat berpengaruh, terutama mempengaruhi tingkat ketahanan sebuah ekosistem, baik itu berupa keanekaragaman jenis makanan suatu populasi, keanekaragaman jenis populasi dengan ekosistem, dan lain sebagainya. Lanjutnya yaitu ada asas keempat. Nah, untuk asas keempat ini berbunyi untuk semua kategori sumber alam, kalau pengadaannya sudah mencapai optimum, pengaruh unit kenaikannya sering menurun dengan penambahan sumber alam itu sampai ke suatu tingkat maksimum. Melampaui batas maksimum ini, tak akan ada pengaruh yang menguntungkan lagi. Jadi contoh asas keempat ini, misalnya dalam sebuah populasi harimau, terjadi pengurangan energi, lalu terjadi populasi, misalnya, terjadi penurunan populasi kijang sebagai bahan makanannya. Hal ini akan berpengaruh juga terhadap populasi harimau yang akan ikut menurun. Sebaliknya, bila populasi kijang naik, akan terjadi kondisi yang baik pada populasi harimau dan akan terjadi peningkatan jumlah yang besar. Sehingga pada suatu saat akan terjadi pengurangan populasi yang terjadi karena populasi kijang tidak cukup lagi untuk harimau. Maksud dari asas keempat ini, jadi ada suatu nilai untuk setiap sumber alam agar keberadaannya membawa manfaat yang optimal. Titik ini menjadi batas maksimum sekaligus batas minimum. Jika terjadi penambahan atau bahkan pengurangan akan terjadi berkurangnya daya kegiatan. Naik turunnya suatu sumber alam pada sebuah ekosistem akan berpengaruh pada naik turunnya individu dalam populasi. Sehingga ketika dalam kondisi yang optimum, yang terjadi terhadap jumlah individu tersebut adalah naik turun, tidak turun saja atau naik saja.
Selanjutnya yaitu ada asas kelima. Nah, asas kelima ini berbunyi ada dua jenis sumber daya alam dasar, yaitu sumber alam yang pengadaannya dapat merangsang penggunaan seterusnya dan tak mempunyai daya rangsang penggunaan lebih lanjut. Contohnya, ada populasi singa, makanannya adalah kijang, babon, dan kancil. Ketika ada populasi kijang sebagai sumber energi singa naik, maka konsumsi singa terhadap kijang akan meningkat. Ini adalah suatu contoh bahwa pengadaan sumber alam merangsang penggunaannya. Maksud dari asas kelima ini, di alam, ada kondisi di mana ketika sumber alam tertentu semisal bertambah, maka akan diikuti dengan pertambahan oleh penggunaannya. Hal ini disebut sebagai sumber alam tersebut telah merangsang penggunaannya seterusnya. Kejadian sebaliknya dikatakan bahwa sumber alam tersebut tidak merangsang penggunaannya. Lalu untuk asas keenam akan disampaikan oleh Kaisa. Baik, asas keenam tentang persaingan individu dan spesies yang berbunyi, individu dan spesies yang mempunyai lebih banyak keturunan daripada saingannya cenderung berhasil mengalahkan saingannya itu. Contoh, dalam sebuah ekosistem hutan, tumbuh-tumbuhan dengan tingkat yang lebih tinggi seperti tumbuhan semak akan memiliki populasi yang lebih tinggi daripada tumbuhan rumput. Namun, ketika terjadi perubahan lingkungan, misal karena kebakaran hutan, maka setelah itu populasi rumput akan lebih tinggi karena memiliki tingkat adaptasi yang lebih tinggi. Penjelasan dari asas keenam yaitu spesies yang mempunyai kemampuan adaptasi yang lebih tinggi akan lebih banyak memiliki keturunan daripada spesies yang kurang adaptif. Jika kedua spesies melakukan persaingan mempunyai tingkat keturunan yang berbeda, maka spesies yang mempunyai tingkatan keturunan yang lebih tinggi akan berhasil mengalahkan spesies saingannya. Terjadi perubahan kondisi lingkungan, bukan tidak mungkin akan terjadi perubahan jumlah populasi dan spesies yang bertambah adalah spesies yang lebih adaptif terhadap kondisi yang baru. Lalu ada asas yang ketujuh tentang kemantapan keanekaragaman yang berbunyi, kemantapan keanekaragaman suatu komunitas lebih tinggi di alam lingkungan yang mudah diramal. Contoh, pada sebuah sungai yang besar dan mengalir sepanjang tahun dengan suhu yang tidak fluktuatif dan telah ada dalam kurun waktu yang cukup lama. Terdapat keanekaragaman spesies dan komunitas yang lebih mantap dan stabil daripada di sebuah sungai yang kecil dan hanya berair pada musim penghujan saja. Penjelasan dari asas ke-7 yaitu pada sebuah daerah yang mempunyai kondisi yang cenderung sama dalam suatu waktu atau daerah tertentu, sebuah siklus perubahan faktor lingkungan yang mempunyai pola yang teratur. Kemantapan keanekaragaman suatu komunitas akan lebih tinggi. Hal ini dikarenakan kondisi relatif mudah diramalkan tersebut, proses hidup relatif lebih mudah. Pada sebuah daerah yang mempunyai kondisi yang cenderung sama dalam waktu atau daerah tersebut terdapat siklus perubahan faktor lingkungan yang mempunyai pola yang teratur. Kemantapan keanekaragaman suatu komunitas akan lebih tinggi. Hal ini dikarenakan kondisi relatif mudah diramalkan tersebut, proses untuk hidup relatif lebih mudah. Lalu ada asas 8 tentang habitat yang berbunyi, sebuah habitat dapat jenuh atau tidak oleh keanekaragaman takson, bergantung kepada bagaimana nichia dalam lingkungan hidup dapat memisahkan takson tersebut. Contohnya adalah singa yang memakan daging yang hidup berdampingan dengan harimau yang memakan daging juga. Penjelasan asas 8 yaitu, tiap spesies memiliki keperluan dan fungsi masing-masing di alam. Suatu makhluk hidup yang punya keperluan yang berbeda dan fungsi yang berbeda di alam, kecenderungan akan terjadi adanya hidup berdampingan tanpa persaingan. Lalu ada asas ke-9 tentang keanekaragaman komunitas yang berbunyi, keanekaragaman komunitas apa saja sebanding dengan biomasa dibagi produktivitas. Contoh, komunitas yang memiliki keanekaragaman spesies antara lain tumbuhan, belalang, burung pipit, ular, elang, kijang, dan singa dan harimau. Aliran biomasa dan aliran energi yang terjadi pada komunitas tersebut akan lebih cermat, di mana hanya akan sedikit
sekali energi yang terbuang dan kurang bermanfaat dibandingkan dengan komunitas yang memiliki keanekaragaman yang sedikit. Penjelasan dari asas 9 yaitu dalam sebuah biologi ada sebuah hubungan antara biomasa, aliran energi, dan keanekaragaman. Bila sebuah sistem menyimpan biomasa dan mengandung aliran energi yang berasosiasi sebanding dengan aliran materinya, dan materi itu bebas tukar-menukar dengan materi yang disimpan. Maka jumlah waktu rata-rata dapat dinyatakan dengan hasil kali sebuah koefisien tetapan dengan hasil bagi antara biomasa dengan produktivitas energi. Karena keanekaragaman sebanding dengan waktu antara biomasa dengan produktivitas energi komunitas meningkat, maka kecermatan penggunaan energi akan meningkat. Lalu ada asas 10 tentang biomasa dan produktivitas yang berbunyi pada lingkungan yang stabil, perbandingan antara biomasa dengan produktivitas B banding P dalam perjalanan waktu naik mencapai sebuah asymptot. Contoh, hewan berdarah panas di daerah iklim dingin akan mempunyai ukuran tubuh yang lebih besar. Misal serigala di kutub akan mempunyai tubuh yang lebih besar dan bulu yang lebih tebal, sehingga rasio dengan berat tubuh akan lebih rendah. Hal ini dilakukan untuk efisiensi energi. Penjelasan dari asas 10 yaitu jika dalam sebuah lingkungan yang stabil keanekaragaman meningkat seiring dengan waktu, maka perbandingan antara biomasa dengan produktivitas juga akan meningkat. Asas ini menjelaskan bahwa sistem biologi berevolusi ke arah pencernaan penggunaan energi yang memungkinkan berkembangnya keanekaragaman, menunjukkan adanya maksimal efisiensi penggunaan energi dan minimasi pemborosan energi dalam perjalanan evolusi hidup. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anissa Duyanti. Terima kasih. Asas 11 ini membahas mengenai kemantapan sistem. Dengan bunyi, sistem yang sudah mantap atau dewasa mengeksploitasi sistem yang belum mantap atau belum dewasa. Contohnya, kota sebagai suatu lingkungan adalah sistem yang lebih dewasa daripada desa. Akan tetapi, eksploitasi yang dilakukan desa meliputi dalam hal ketenaga kerjaan, ekonomi, sosial, dan politik. Begitu seterusnya, kota yang lebih besar akan mengeksploitasi kota yang lebih kecil. Maksud dari asas ini yaitu sistem eksploitasi populasi dan tingkat makanan yang lebih dewasa memindahkan energi biomasa dan keanekaragaman tingkat organisasi di dekatnya yang belum dewasa. Artinya, energi, materi, dan keanekaragaman mengalir ke arah organisme yang lebih kompleks. Asas ini menjelaskan bahwa suatu cara untuk meningkatkan kecermatan penggunaan energi adalah eksploitasi sistem lain yang menghabiskan energinya untuk mengumpulkan materi dan energi yang dibutuhkan. Next. Selanjutnya, asas ke-12 membahas mengenai adaptasi. Dengan bunyi, kesempurnaan adaptasi suatu sifat atau tabiat bergantung kepada kepentingan relatifnya di dalam keadaan suatu lingkungan. Contohnya, pada ekosistem yang berada di lingkungan gunung api, ketika terjadi erupsi gunung api, suatu habitat yang semula mantap akan hancur karena suatu perubahan kecil maupun besar. Namun sebaliknya, suksesi primer yang merintis daerah tersebut setelah erupsi memerlukan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungannya. Maksud dari asas ini yaitu di lingkungan yang stabil, keanekaragaman terus-menerus meningkat, sementara seleksi berlaku diharapkan terjadi perbaikan yang terus-menerus dalam sifat adaptasinya. Dalam suatu ekosistem yang mantap, dalam habitat yang stabil, sifat responsif terhadap fluktuasi yang tak terduga tidak diperlukan. Yang berkembang justru adaptasi peka dari perilaku dan biokimia lingkungan sosial dan biologi dalam habitat itu. Asas ini menjelaskan bahwa tidak ada strategi evolusi yang terbaik dan mandiri di muka bumi ini. Keadaan lingkungan yang sangat berpengaruh ketika suatu perubahan drastis terjadi, sistem yang lebih dewasa akan lebih terancam bahaya. Selanjutnya, asas ke-13 mengenai keanekaragaman biologi. Dengan bunyi, lingkungan yang secara fisik mantap kemungkinan terjadinya penimbunan keanekaragaman biologi dalam ekosistem yang mantap, yang kemudian dapat menggalakkan kemantapan populasi lebih jauh lagi. Contohnya, daerah yang mempunyai keanekaragaman tinggi adalah hutan tropika. Sehingga dalam lingkungan yang stabil ini dapat mewujudkan kestabilan populasi dan ekosistem. Hal inilah yang menyebabkan keberagaman di hutan tropis cukup tinggi. Maksud dari asas ini yaitu asas 13 ini adalah kelanjutan dari asas nomor 7, 9, dan 12
Gimana maksudnya? Adaptasi yang peka dan kompleks dan sistem kontrol akan berevolusi sebagai tanggapan terhadap lingkungan biologi dan sosial daripada komunitas yang mantap. Dan yang terakhir ada asas ke-14 mengenai keteraturan populasi dengan bunyi derajat pola keteraturan naik turunnya populasi bergantung kepada jumlah keturunan dalam sejarah populasi sebelumnya yang nanti akan mempengaruhi populasi itu. Contohnya, pada konsep rantai makanan, ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan konsumen 3. Ketika populasi konsumen 1 meningkat karena suatu hal, maka populasi produsen akan turun. Populasi konsumen 2 dan 3 juga naik. Pada waktu berikutnya, produsen yang berpopulasi rendah akan diikuti menurunnya populasi konsumen 1, 2, dan 3. Maksud dari asas ini, yaitu keanekaragaman yang rendah pada rantai makanan dalam ekosistem yang belum mantap menimbulkan derajat ketidakstabilan populasi yang tinggi. Fluktuasi tinggi akan terjadi di sebuah populasi jika jumlah spesies yang kecil berinteraksi dengan spesies lain. Baik, segitu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.